Selanjutnya, makalah akan disampaikan oleh Ibu Syarifah Farda El-Firdausi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan judul makalah Pemugaran Makam Siti Fatimah binti Maimun menurut legenda Pegebluk Leran. Kepada Ibu Syarifah, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Panitia. Apa suara saya bisa didengar, Mbak? Bisa. Bisa, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Juga untuk panitia acara webinar Pernaskahan Nusantara 2020. Sebelum memulai presentasi ini, saya mohon izin untuk menyapa dosen-dosen saya dulu. Mohon izin ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bu Dr. Trisna, kemudian juga Ibu Retno Asih Wulandari, kemudian juga Bapak Muhtar Lutfi dari Universitas Airlangga. Barangkali panjenengan masih ingat dengan saya, mahasiswa S1 panjenengan waktu di UNER dulu. Kemudian juga ada rekan peneliti dengan saya, Bapak Atikur Rahman. Beliau juga alumni Universitas Airlangga saat S1. Juga murid panjenengan juga Pak, Bu. Mohon izin untuk menyampaikan kajian hari ini. Baik, perkenalkan saya Syarifah Farda El-Firdausi. Kesehariannya mengajar salah satu pengajar filologi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Monggo dilanjut slide berikutnya, Mbak. Ganti slide, Mbak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kajian tentang pemugaran makam Siti Fatimah binti Maimun menurut legenda Pagebluk Leran. Kalau misalnya panjenengan nanti ada waktu, nggih Bu. Terima kasih. Kalau panjenengan nanti misalnya ada waktu untuk membaca kajian saya, maka kajian saya full papernya itu terdiri dari 4 hal yang saya tuliskan pada slide ini. Silakan slide berikutnya, Mbak. Slide berikutnya, Mbak. Baik, jadi langsung saja. Ini PowerPoint-nya saya buat simpel saja, supaya tidak terlalu lama dalam menyampaikannya. Jadi langsung saja. Kajian saya ini berkaitan dengan proses Islamisasi di Gresik. Jadi kalau misalnya saya yakin panjenengan juga sudah sering membaca atau sering mendengar nama Siti Fatimah binti Maimun. Nah, Siti Fatimah binti Maimun itu makamnya terdapat di Leran Gresik, di Kecamatan Manyar, sekitar 9 km dari kota Gresik. Nah, di situ terdapat kompleks makam Leran yang epitaf atau tulisan dalam nisan tersebut tertuliskan nama pemilik atau tokoh dalam makam tersebut namanya Siti Fatimah binti Maimun. Jadi tertuliskan juga secara jelas dalam epitaf batu nisan tersebut bahwa beliau namanya Siti Fatimah binti Maimun meninggal atau wafat pada 7 Rajab 475 Hijriah atau bertepatan dengan hari Jumat tanggal 2 Desember 1082 Masehi atau pada abad ke-11. Nah, makam Siti Fatimah binti Maimun ini menjadi salah satu bukti konkret bahwa Islam itu sudah masuk pada awal peradaban Hindu-Buddha. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam sudah masuk di Indonesia, di Nusantara terutama di Indonesia, itu ada 2 teori. Yang pertama yaitu pada abad ke-7 dan yang kedua adalah pada abad ke-14. Namun ketika saya melakukan pengkajian, saya lebih setuju bahwa Islam itu masuk pada abad ke-7. Tapi ketika diterima, itu betul bahwa abad ke-14. Sama seperti kita, misalnya kita masuk dalam satu kelompok tertentu, itu kita masuk betul, tapi kita belum tentu diterima pada kelompok itu. Sama dengan Islam posisinya ketika masuk di Indonesia. Nah, bukti pertama bahwa Islam itu sudah masuk di abad ke-7, yaitu pada masa itu masih berdiri kerajaan Sriwijaya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Sriwijaya itu berdiri pada abad ke-6
dan kekuasaannya sampai 6 tahun lamanya, sekitar 6 tahun ya. Kemudian bukti-bukti tertulis dalam berbagai macam literatur menyebutkan bahwa pada abad ke-7 Masehi itu sudah diceritakan bahwa pelabuhan di sekitar Sriwijaya itu sudah ramai dengan pedagang dan juga mubalik dari Islam Parsi, Islam Cina, Islam India, itu sudah ramai di sekitar pelabuhan Sriwijaya. Kemudian pada sekitar abad ke-9 dan 10 itu sudah mulai ada pernikahan antara mubalik dan pedagang dari kawasan sana dengan pribumi setempat, perempuan pribumi setempat, terutama kaum meningrat, dengan tujuan kalau misalnya putri pejabat atau putri satu raja itu masuk Islam, maka rajanya juga otomatis masuk Islam, maka otomatis rakyatnya juga masuk Islam begitu. Itu pada abad 9 dan 10. Nah, kemudian bukti lainnya bahwa Islam sudah masuk di Indonesia itu yaitu dengan ini tadi adanya bukti arkeolog dengan cara adanya makam Siti Fatimah binti Maimun ini yang tepatnya pada abad ke-11 itu masuk dalam salah satu bukti bahwa Islam sudah masuk di Indonesia itu pada awal peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian selanjutnya sekitar tahun 1292 Masehi itu ada namanya Marco Polo, itu ketika mau melanjutkan perjalanan ke Eropa, beliau singgah di Sumatera dan beliau mencatat bahwa terima kasih Pak, bahwasanya penduduk Sumatera itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah penduduk yang memang asli dari Parsi yang bermukim di Sumatera. Jadi memang Muslim, tapi Muslim kelompoknya sendiri. Oke, Bu Trisna, terima kasih. Kemudian juga Muslim dari Cina yang berkelompok dengan komunitasnya sendiri. Adapun orang pribumi kita itu masih dalam keadaan disebutkan mereka masih, mohon maaf, tidak bisa hidup dengan cara yang bersih dan juga masih memakan kanibal atau sesama manusia. Itu pada 1292 dari catatan Marco Polo. Kemudian pada sekitar tahun 1345 itu Ibnu Battuta dengan kunjungan pertama ke kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai itu menyebutkan bahwa sudah ada komunitas Muslim di Indonesia, namun ya hanya sekadar saja, dan buktinya juga sudah ada kerajaan Pasai itu sendiri. Artinya keberadaan Siti Fatimah binti Maimun itu adalah bukti konkret bahwa Islam sudah masuk di Indonesia. Bahkan makam beliau itu adalah makam tertua se-Asia Tenggara. Itu. Jadi seperti itu yang saya pelajari seperti itu. Baik, bisa dilanjutkan slide-nya, Mbak. Baik, ini kalau bisa dilihat, minta tolong dilihat bahwa ini adalah batu nisan Siti Fatimah binti Maimun yang tertulis dengan huruf Arab Kufi. Dan memang ketika dicek Arab Kufi itu memang digunakan pada akhir abad ke-11. Jadi di sini tertulis dengan jelas epitafnya, tulisannya dalam nisan tersebut bahwa namanya Siti Fatimah binti Maimun, wafat pada 475 Hijriah, dan ketika disinkronkan ke Masehi adalah 1082 Masehi atau abad ke-11. Dan sekarang batu nisan ini tersimpan di Museum Trowulan di Mojokerto. Baik, bisa dilanjutkan, Mbak? Slide-nya. Baik, dikarenakan kondisi kompleks makam Leran ini memprihatinkan, maka pada tahun 1979 Masehi itu dilakukan pemugaran atau renovasi. Nah, ini saya salah menulis, mohon maaf. Selesainya itu sebetulnya 1985. Nah, kemudian ini yang menjadi menarik ya ketika saya mengkaji tentang Siti Fatimah binti Maimun ini adalah yang menarik manakala sudah jelas dalam epitaf atau dalam batu nisan tersebut tertulis nama Siti Fatimah binti Maimun dengan waktu wafat yang disinkronkan yaitu pada abad ke-11. Namun justru ketika ada wacana untuk atau prosesi dalam pemugaran makam beliau, itu justru ketika pemugaran makam tersebut itu justru merujuk pada legenda setempat. Nah, legenda tersebut sebetulnya yang saya cantumkan dalam judul itu ada kaitannya dengan legenda Pagebluk Leran. Jadi pada masa sekitar abad ke-13 itu terjadi wabah penyakit yang mematikan di sekitar Leran dan ada keluarga kerajaan yang meninggal di sana. Jadi legenda tersebut tercatat dalam Babat Gresik, dalam manuskrip Babat Gresik yang menceritakan sebetulnya Babat Gresik ini menceritakan tentang proses Islamisasi di Gresik, terutama tokoh-tokoh proses Islamisasi pada masa Gresik. Yang pertama ya ada namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim,
yang datang pada sekitar tahun 1371 bersama rombongannya. Kemudian tokoh kedua adalah Sunan Ampel, kemudian Sunan Giri. Nah, jadi dominannya yang diceritakan dalam Babat Nggersik itu adalah Sunan Giri secara kompleks, mulai dari ketika beliau itu ditinggal oleh ayahnya yang diusir dari kerajaan Blambangan, sampai beliau itu menjabat menjadi seorang Prabu Satmata atau Raja di Giri Nggersik, sampai beliau wafat dan sampai diganti dengan Yai Ngabai Kiai Tumenggung Pusponegoro I sebagai Bupati pertama Nggersik. Dijelaskan dengan jelas, tetapi justru yang menarik di sini adalah kisah tentang seorang putri raja dari kerajaan Kedah. Nah, ini diceritakan ketika saya mohon izin untuk sedikit bercerita tentang Babat Nggersik ini. Jadi di awal cerita tadi saya menyampaikan bahwa ada Syekh Maulana Malik Ibrahim datang pada sekitar 1371 Masehi. Nah, kemudian bersama rombongan ayahandanya juga. Nah, kemudian beliau datang ke kerajaan Majapahit untuk mengajak Prabu Brawijaya ini memeluk agama Islam. Gitu. Kemudian, tetapi Prabu Brawijaya ini menolak untuk memeluk agama Islam. Tetapi beliau tidak marah dengan rombongan Syekh Maulana Malik Ibrahim, justru memberikan sebidang tanah di wilayah Gapura Nggersik yang akhirnya kemudian beliau berdakwah di daerah sana, dan makam beliau pun juga di daerah sana. Nah, kemudian ketika beliau setelah selesai menghadap itu, justru beliau diberikan mandat atau peran atau kepercayaan sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan dagang Gresik oleh Prabu Brawijaya. Nah, sebagian literatur menyebutkan bahwa itu memang posisi itu diberikan untuk Syekh Maulana Malik Ibrahim, tetapi literatur yang lain itu menyebutkan yang diberikan mandat adalah ayahnya. Begitu. Jadi ada dua versi yang berbeda. Nah, kemudian diceritakan secara singkat pelabuhan dagang Gresik berkembang secara pesat di bawah pimpinan beliau. Nah, kemudian pada tahun 1378 Masehi, itu ayahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal, wafat ya, kemudian dimakamkan di sekitar Gresik juga. Nah, beliau memiliki seorang sepupu raja dari kerajaan Kedah. Kerajaan Kedah ini beberapa literatur menyebutkan ada yang dari Malaysia. Jadi Kedah, kalau misalnya kita dari Kuala Lumpur itu ke Kedah, kalau perjalanan darat itu sekitar 9 jam, dekat dengan wilayah Kelantan. Seingat saya seperti itu. Nah, kemudian ada literatur yang lain menyebutkan Kedah itu adalah wilayah Kedah di India. Ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah wilayah di Kamboja. Tapi kalau Babat Nggersik sendiri menyebutkan itu ada di Malaysia, Kedah Malaysia. Nah, kemudian di situ beliau mengirim surat pada Raja Kedah di Malaysia dan menyampaikan bahwa di sini keadaannya masyarakat Islam masih minoritas, artinya masih sedikit, masih banyak yang Hindu Buddha. Kemudian beliau meminta tolong supaya Raja Kedah itu mau membantu Islamisasi di Gresik dengan cara meminta putrinya yang bernama Dewi Siti Suwari ini tadi agar mau ke Gresik dan bisa menikah dengan Prabu Brawijaya. Jadi istilahnya diislamkan dengan jalur pernikahan. Oh iya, makasih matur nuwun Dr. Trisna. Ya, jadi singkat cerita, setelah beliau satu kerajaan tersebut berembuk atau bermusyawarah, kemudian memutuskan untuk pergi ke Leran. Jadi sekitar pada tahun 1391 itu kapal kerajaan Kedah beserta rombongannya dan Dewi Siti Suwari tadi itu sampai di Leran Gresik dan kemudian bertemu dengan keluarganya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim tadi. Tidak lama kemudian setelah istirahat, beliau langsung pergi ke kerajaan Majapahit dengan tujuan untuk melakukan meminang atau meminta Raja Majapahit untuk mau menikah dengan putrinya yang bernama Dewi Siti Suwari tadi itu dengan membawa seserahan yaitu buah delima. Nah, kemudian diceritakan dalam Babat Nggersik itu Raja Brawijaya itu menolak karena diceritakan bahwa beliau menyebutkan bahwa di sini sudah banyak perempuan cantik. Jadi beliau tidak mau masuk Islam dan sudah menyampaikan di sini sudah banyak perempuan cantik dan kemudian di sini juga banyak buah delima. Nah, tapi walaupun tidak diterima, tapi buah delima tadi tetap dibuka, tetap diberi, tetap diterima, mohon maaf. Walaupun pinangan tadi tidak diterima, tapi delima tadi tetap diterima oleh Prabu Brawijaya. Nah, singkat cerita, kemudian ini saya ketika membaca buku literatur tentang Islam di Gresik ataupun juga dengan tentang sejarah Gresik, semua buku itu merujuk pada cerita rakyat ini. Artinya legenda ini diceritakan secara jelas dan itu saya terkejutnya bahwa Pak, dan saya terkejutnya bahwa banyak literatur tersebut bahkan menyebutkan secara lugas bahwa Siti Fatimah binti Maimun itu adalah
orang yang sama dengan Dewi Siswari. Tapi di Babat Ngersi tidak disebutkan secara lugas, tapi di literatur terkait sejarah Ngersi itu disebutkan bahwa Siti Fatimah binti Maimun menghadap Prabu Brawijaya dan meminang beliau, gitu. Jadi ada berbeda versinya. Tetapi di sini menarik ketika di sini yang awal dari Pagebluk Leran itu adalah ketika sudah ditolak rombongan kemudian rombongan tersebut kemudian kembali ke Leran Gresik, dan ketika kembali di Leran itu tadi rombongan kerajaan tadi terserang Pagebluk tadi itu. Jadi terserang wabah penyakit yang mematikan, dan akhirnya termasuk tadi paman atau sepupu dari Raja Geda tadi meninggal, kemudian juga pengiring-pengiringnya meninggal, dan kemudian Dewi Siswari atau putrinya tadi itu meninggal juga. Jadi diceritakan beliau juga meninggal. Nah, kemudian diceritakan bahwa makam beliau adalah di Leran itu tadi, yang disebut dengan J. Putrisna. Kemudian makamnya berada di kompleks Leran Gresik tadi dan dikenal dengan kompleks atau kuburan atau makam panjang. Jadi seperti itu. Nah, padahal silakan dilanjut Mbak slide-nya. Slide berikutnya. Nah, ini jadi ketika kita analisis terdapat perbedaan waktu wafat antara kedua tokoh. Jadi literatur-literatur terkait Babat Ngersi tadi dan legenda setempat yang saya pelajari itu memang menyebutkan kesamaan antara Siti Fatimah binti Maimun itu ya Dewi Siteswari. Jadi karena memang di situ disebutkan dimakamkan di Leran Gresik itu tadi, di kompleks makam Leran di dalam cungkup itu tadi. Nah, padahal kalau kita tahu dalam epitaf atau tulisan di batu nisan tadi dituliskan bahwa Siti Fatimah binti Maimun itu meninggalnya 1082 Masehi atau pada abad ke-11. Sementara Dewi Siteswari datang sampai di Leran 1391, wafatnya juga 1391 atau tahun 1313 Jawa begitu. Jadi terpaut waktu sekitar 309 tahun lamanya atau 13 abad. Nah, ini menjadi menarik bagi saya mengapa legenda yang dikenal masyarakat secara turun-temurun itu justru dijadikan sebagai pedoman atau patokan untuk memugar, menjadi panduan untuk melakukan pemugaran dalam proses pemugaran makam Siti Fatimah binti Maimun tersebut. Silakan dilanjutkan, Mbak, slide-nya. Nah, ini jadi Babat Ngersik sendiri yang saya kaji di sini itu tersekat dalam posisi Dewi Siteswari saja, yaitu ketika beliau dan rombongannya datang ke Leran Gresik. Kemudian ketika yang kedua yaitu perjalanan beliau ketika mau melamar Prabu Brawijaya atau melakukan perjalanan ke Majapahit. Dan yang ketiga waktu kembali ke Leran dan terjangkit penyakit atau pagebluk yang mematikan tadi sampai dimakamkan di kompleks pemakaman Leran Gresik. Baik, selanjutnya. Baik, legenda Pagebluk Leran itu selain tercatat di Babat Ngersik, juga tercatat dalam tulisan Sayyid Alwi. Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad yang ditulis pada tahun 1957. Di dalam literatur ini, beliau justru menyebutkan secara rinci bahwasanya yang meninggal di kuburan panjang itu memang betul adalah sepupu atau paman dari Dewi Siteswari, sepupu dari Raja Geda atau paman dari Dewi Siteswari. Di sini yang bernama Said Ja'far, Said Qasim ya, dan lain-lain sebanyak 6 orang. Nah, kemudian yang ada di dalam cungkup tadi itu adalah Dewi Siteswari atau Siti Fatimah binti Maimun, dan juga beserta 3 pengiring atau pengawal perempuannya yang juga dimakamkan di situ. Jadi seperti itu. Nah, adapun buku-buku literatur yang lain itu usianya lebih muda dibanding 2 literatur ini yang saya gunakan. Demikian. Silahkan slide berikutnya. Baik, hasil pemugaran makam Siti Fatimah binti Maimun yang selesai pada tahun 1985 dan juga melibatkan juru kunci yang bernama Ali Ja'far pada waktu itu. Beliau juga turut memberikan nama-nama dalam batu nisan tadi yang awalnya masih berserakan. Jadi diceritakan, digambarkan kondisinya pada saat itu sangat memprihatinkan. Yang tersisa hanya dinding-dinding warna putih itu pun sudah tidak retak ya, artinya sudah tidak terawat dengan baik. Tapi 1985 itu sudah selesai dan nisannya itu diberi nama sesuai dengan
yang ada di legenda yang dipercaya oleh masyarakat sekitar lereng Gresik, dan juga mengikut dengan apa yang dituliskan oleh Said Ja'far pada tahun 1952 tadi, dan juga di Babat Gresik tadi. Jadi ada dua kuburan. Yang pertama, dalam kompleks itu ada cungkup yang berwarna putih, ya, itu di situ diceritakan itu Siti Fatimah binti Maimun atau Dewi Siti Suwari, kemudian 3 berjajar-jajar itu adalah pengiring perempuannya. Kemudian yang di luar itu ada makam panjang sekitar 9-12 meter, itu sampai 9-12 meter itu adalah makam dari paman Dewi Siti Suwari ataupun apa namanya sepupu dari Raja Kedah tadi itu. Jadi seperti itu. Kemudian makam-makam yang tidak dikenali namanya itu adalah makam-makam pengiring atau pengawal kerajaan Kedah pada saat itu. Selanjutnya Mbak, silakan. Nah, ini saya cantumkan sedikit gambar lokasi makam Siti Fatimah binti Maimun di Lereng Gresik. Ini gapuranya. Jadi tadi gambar pertama itu batu nisannya atau prasastinya sudah tersimpan di Museum Trowulan. Kemudian ini gapuranya. Nah, ini yang gambar nomor 3 itu adalah cungkup atau makam Fatimah binti Maimun terdapat di lokasi itu, di dalam cungkup itu tadi, beserta 3 pengiringnya. Itu sesuai dengan legenda masyarakat sekitar tentang Raja Geda dan rombongannya tadi itu. Jadi ditata seperti itu. Slide berikutnya, Mbak, silakan next. Nah, ini pintu masuknya untuk masuk ke cungkup utama seperti ini yang digambar 4, jadi rendah sekali, jadi meminta pengunjung itu untuk menunduk ya, jadi tidak bisa kalau langsung berdiri nggak natap begitu kata orang Jawa. Jadi harus menundukkan kepala, tanda bahwa orang yang meninggal di lokasi tersebut adalah orang yang dimuliakan, kedudukannya orang yang luhur seperti itu. Nah, ini yang juga membuat saya bertanya-tanya, kalau memang Siti Fatimah binti Maimun itu posisinya bin Hibatullah itu tadi adalah merujuk pada orang biasa, dalam literatur disebutkan bahwa dia bukan kalangan orang diraja ataupun orang ningrat, maka kenapa sampai makamnya dibuat seperti ini? Jadi ada legenda yang juga menyampaikan bahwa dibuatnya makam ini sebetulnya atas titahnya Prabu Brawijaya sendiri karena merasa bersalah sudah menolak pinangan tadi, tapi ketika membuka buah delima tadi ternyata isinya emas, batu permata, rubi seperti itu. Jadi ketika beliau wafat, akhirnya dimuliakan dan dibuatkan makam yang menyerupai candi seperti ini, dan dibuat seperti ini juga model pintu masuknya, yaitu kita harus menundukkan kepala. Nah, gambar kelima ini adalah kuburan panjang yang berada di luar cungkup makam utama tadi, yaitu tadi makam dari paman dari Dewi Siti Suwari, dan juga diidentifikasikan sebagai sepupu dari Raja Gedah yang wafat karena Pagebluk Leran itu. Jadi setelah beberapa anggota keluarganya meninggal, diceritakan bahwa Raja Gedah, Sultan Mahmud Sadat Alam itu kembali ke Gedah, ke kerajaan Gedah beserta rombongan yang tersisa. Sementara yang meninggal tadi itu dimakamkan di Leran Gresik, dan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu ditugaskan untuk menjaga kompleks makam tersebut. Oleh karena itu, kenapa dakwah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak jauh dari sekitar itu juga. Jadi seperti itu. Slide terakhir, Mbak, penutupnya. Baik, sampai pada slide terakhir, yaitu kesimpulan pada kajian ini adalah legenda Pagebluk Leran itu dikenal dari cerita turun-temurun yang dipercaya oleh masyarakat sekitar Leran Gresik dan juga tercatat dalam Babat Gresik dan buku-buku terkait sejarah berdirinya kota Gresik. Nah, kemudian terdiri dari tiga bagian, yaitu kedatangan Dewi Siti Suwari di Leran pada tahun 1391, kemudian perjalanan beliau ke Majapahit dan kembalinya beliau ke Leran lagi sampai meninggal dan dimakamkan di Leran. Kemudian pemugaran kompleks makam Siti Fatimah binti Maimun yang selesai pada 1985 itu memang mengikut pada legenda Dewi Siti Suwari. Kemudian juga tadi seperti yang saya sampaikan, yaitu terdapat 2 kelompok makam yang ada di dalam cungkup dan juga yang ada di luar cungkup yang dikenal dengan kuburan panjang seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Next, Mbak.
Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Bismillah kita melangkah. Alhamdulillah, semoga mendapatkan berkah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Ibu Syarifah dari Bapak Toto. Babat Gresik yang digunakan dalam penelitian ini koleksi dari perpustakaan mana? Dari Radia Pustaka atau perpustakaan koleksi pribadi? Silakan Ibu Syarifah dijawab dulu, nanti untuk pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan. Oke, matur nuwun Pak Toto dari koleksi Radia Pustaka. Betul, leres Pak. Untuk pertanyaan kepada Ibu Syarifah yang selanjutnya dari Pak Adi Deswijaya. Saya pernah alih aksara naskah Babat Gresik koleksi Radia Pustaka beraksara Jawa Cari, cerita dari beberapa orang turunan Arab Mahrabi yang berlayar menuju tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam atas perintah Sultan Geddah dengan sesepuan bernama Syahid Yusuf Mahrabi. Mereka berlabuh di pesisir pantai dekat lereng Gunung Saimbang. Di tempat berlabuhnya mereka itu akhirnya diberi istilah Arab dengan sebutan gerwarasi. Pertanyaannya, apakah gerwarasi itu? Lalu apakah benar artinya tempat aku tinggal atau istirahat? Sejak alih aksara sampai sekarang saya mencari kata gerwarasi belum ketemu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi ketika saya mengkaji tentang Babat Gresik ini, secara tidak langsung saya juga membaca beberapa literatur terkait sejarah Kota Gresik. Jadi di situ disebutkan asal-usul nama Gresik. Yang pertama, kalau kita merujuk pada Babat Gresik, memang betul kata panjenengan, seperti yang panjenengan sampaikan bahwa di situ tertulis ada namanya Gerwarase begitu. Kemudian itu terkait kedatangan Syekh Maulana Mal Ibrahim beserta ayah dan rombongannya. Jadi ayahnya bernama Maulana Ibrahim. Nah, beliau di situ menyebutkan kata tersebut yang berarti tempatku beristirahat. Jadi karena sudah berlabuh di lereng tersebut, maka beliau mengatakan bahwa ini tempatku beristirahat, maka disebut dengan kata Gerwarase tadi. Nah, kemudian dalam literatur yang lain disebutkan Gresik itu juga berasal dari kata Giri Gisi. Nah, Giri itu artinya bukit, karena memang kondisinya kota Gresik itu terdiri dari perbukitan, kemudian juga dari kata gisi, giri dan gisi. Nah, kemudian gisi itu berasal dari kata apa? Artinya adalah pantai. Jadi kota yang di tengah-tengah atau di antaranya itu ada perbukitan dan pantai. Jadi giri gisi lambat laun disebut sebagai Gresik seperti itu. Nah, kemudian beberapa literatur yang lainnya juga menyebutkan bahwa ketika masyarakat Cina yang pada sekitar abad ke-11 itu sudah mulai masuk di lereng Gresik, terbukti dengan adanya mangkuk Cina, mangkuk dari disebutnya sebagai mangkuk Fatimah, tapi sebetulnya itu ketika disinkronkan sebetulnya itu mangkuk dari Cina dan digunakan pada sekitar abad ke-11. Nah, itu orang dari Cina menyebut Gresik itu dengan nama Tsetsun, yang artinya adalah pemukiman yang kumuh atau kotor. Karena memang di situ sebelum itu Islam belum masuk atau belum dikenalkannya ajaran Islam, jadi masih disebut sebagai pemukiman yang kumuh. Namun ketika beberapa tahun kemudian orang Cina datang lagi, kemudian disebut dengan Sesin, artinya pemukiman yang bersih. Nah, seperti itu. Jadi atau disebut dengan kota baru atau pemukiman bersih. Oleh karena itu kenapa Gresik disebut sebagai kota baru. Sebetulnya dari situ kalau saya baca ada kaitannya dengan kedatangan orang Cina menyebutnya awalnya Sesun menjadi Sesin, nah, begitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian ketika Portugis itu sebelumnya juga di Serat Centini juga disebutkan namanya adalah Giri Gisi sama ya. Jadi tempat yang di antara wilayahnya itu terdapat perbukitan dan juga pantai. Jadi di Selat Centini juga disebut dengan nama Giri Gisi sama. Namun ketika Portugis datang sekitar 1513 Masehi ke Gresik itu dia menyebutnya dengan nama Agace, tulisannya Agace begitu. Jadi disitulah kemudian masyarakat mengenal dengan nama Gerwarase tadi. Salah satunya seperti yang saya baca seperti itu. Jadi dari nama Agace tadi, kemudian
dibaca menjadi Gerwarasi. Ada yang seperti itu juga menyebutkan. Dan ketika Belanda datang ke Gresik itu disebutnya dengan Grise atau Grise. Grise Tempo dulu kan ada bukunya seperti itu. Nah itu jadi berbagai macam sudut pandang dari kedatangan orang-orang pendatang yang ke Gresik itu tadi. Tapi literatur yang kebanyakan itu menyebutkan dari kata Giri dan Gisik tadi itu. Sampai sekarang dikenal Gresik itu tadi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya.